Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Kalau jenengan mendengar suaranya kecil, videonya silahkan diperbesar HP-nya ya. Karena ini memang volumenya Mas Tulus kecilkan. Kalau terlalu besar, di luar sedang ada sedikit keramaian, sehingga takutnya nanti malah suaranya masuk dan sedikit mengganggu di audio video ini ya, seperti itu. Walah guys, 5:30 iki kira-kira kepentok azan apa ora lah aku ngomong iki. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nunggu video-video yang Mas Tulus tayangkan. Berkah selalu buat teman-teman semua. Gusti Allah berkahi jenengan semua. Terima kasih sekali lagi. Yang dalam dan juga luar negeri saya ucapkan selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Tanpa terkecuali saja pokoknya terima kasih banyak sudah support Mas Tulus. Matur nuwun juga untuk yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang belum ya ayo subscribe, pencet tombol loncengnya, like, terus yuk komen-komen rapopo, terus bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh, yang menyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Yang sudah nyawer aku matur nuwun banget ya teman-teman. Yang sudah absen-absen juga terima kasih, ngapunten sangat kalau Mas Tulus tidak bisa jawab satu-satu, pokoknya terima kasih banyak ya. Harapannya Mas Tulus ya mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang Mas Tulus tayangkan di video-video yang Mas Tulus tayangkan. Kenapa kok syutingnya sore banget Mas Tulus menjelang maghrib? Aku juga baru sampai rumah teman-teman. Bayangno saiki aku gak ngeluh loh ya, jadi hujat ya aku baru ngomong. Saiki aku semalam pulang nyanyi jam 1, jam 5 aku udah jalan, dan ini tadi jam 4 baru sampai di Jakarta di rumah. Bayangkan saja biar rasanya awakku. Orang kesel aslinya, kejarannya Mas Tulus sih nggak ngesel kerek. Soalnya ya nyanyi longgo, berdiri MC, duduk lagi, ngambil makanan di tempat. Sebenarnya nggak melelahkan, tetapi mengantukkan. Apa mengantukkan bahasa Indonesia ini? Jadi kerjaan Mas Tulus itu nggak bikin badan capek, tapi bikin badan ngantuk. Karena waktunya terlalu berdekatan satu sama lain. Dan biasanya Jumat satu minggu tuh selalu saling bersautan. Nah kebetulan untuk yang hari minggu ini Mas Tulus nggak bisa bikin konten, mau jam 5 harus melaku. Jadi pas Jakarta lagi hujan. Sekarang tuh Jakarta setiap pagi hujan guys. Mulai jam 3, jam 2 mulai hujan sampai isu tuh masih gerimis biasanya gitu. Jadi oke, kalian lagi tarik selimut, aku udah mulai kerja dan sekarang aku sudah pulang dan aku buat konten buat kalian. Semoga suka, semoga manfaat. Apa yang mau dibahas di video ini Mas Tulus? Sesuai dengan request, aku selipkan video ini ya. Pandangan Eyang terkait dengan adanya pagar laut yang dibuat ya. Ada pagar laut yang sengaja dibuat yang katanya lagi ada oknum-oknum tertentu, ada ini itu, ada ini itu. Eyang cuma ngasih clue ke saya, salah satunya saya sepilkan ke jenengan adalah kita harus jadi security katanya. Seperti apa ulasan nanti kita akan bahas lebih detail ya. Sebelumnya mari sama-sama kita doakan teman-teman semoga sedekah nasi box kita Masya Allah izinkan di bulan Februari ini. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita di bulan Februari. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya. Nanti Mas Tulus update tanggal 10. Oh iya,
tanggal 11 ya insya Allah ya, karena besok kayaknya Mas Tulus libur karena kostumnya banyak yang kotor, Mas Tulus harus nyuci ya. Jadi besok kayaknya hari libur nasional. Lah sing anu ya nggak ngerti. Sesuk iku hari kebersihan nasional kalau di rumahnya Mas Tulus. Jadi mungkin besok libur tapi hari ini Mas Tulus buatkan kontennya buat kalian ya. Nanti tanggal 11 kita akan update jumlah donasi nasi box kita, apa rekening donasi nasi box kita ya. Yang masih pengen nambahin silakan cek kolom deskripsi, transfernya ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang di deskripsi. Minimal transfernya Rp12.000. Terserah kalian mau dilebihin atau 12.000 tok juga boleh. Kemudian ya, transfernya ke rekening BRI yang di kolom deskripsi. Oke, matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Saya nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih. Mudah-mudahan Gusti Allah memberkahi jenengan, berkahi keluarga, umur, usaha, dan segala sesuatunya. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan jenengan yang sedekah, amin. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kedengeran nggak ya guys? Aduh, mudah-mudahan audionya nggak kedengeran. Kadang-kadang sih aku aman ya. Beberapa kali aku denger di depan tuh ngomong lagi teriak-teriak. Tapi ternyata di videonya aman. Beberapa video aman, alhamdulillah. Jadi yang terganggu tuh justru fokusku karena walaupun pakai headset masih kedengeran. Tapi kalau di mic mungkin nggak kedengeran. Harapanku mudah-mudahan nggak kedengeran ya. Oke, semangat, semangat, semangat. Pokoknya harus semangat wes, nggak apa-apa. Mau dikasih rezeki, alhamdulillah. Nggak dikasih rezeki tetap usaha. Carilah rezeki sebanyak-banyaknya seakan-akan kamu hidup selamanya. Tetapi tuntutlah apa yang harus kamu kerjakan sebagai seorang hamba, intinya ibadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, seakan-akan kamu tuh besok akan mati gitu loh. Jadi seimbang semuanya ya. Harus semangat ya. Ngeluh sesekali nggak apa-apa, yang penting setelah itu harus semangat lah. Semangat lagi. Wes toh, yang lebih susah dari kita tuh banyak. Yang nggak punya rezeki lebih dari kita tuh banyak. Jadi ya nggak ada alasan untuk tidak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Padahal sirah kerembut hasilnya tanggal 10 bayar kontrakan, arep bayar iki. Tapi saya percaya sama tangan Allah. Jadi apapun yang sedang saya rasakan atau saya bebankan, Allah kasih jalan untuk meluangkan beban itu. Jadi apalagi yang bisa saya lakukan selain bersyukur ya kan, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sudah Allah berikan ke saya Sabtu Minggu untuk tutup ini menjelang tanggal tagihan selalu ada yang masuk. Jadi ya masih bersyukur. Nah, itu sama dengan teman-teman. Jadi kita harus bersyukur. Kalau dibilang kurang, ya kurang, tapi jenenge menungso kadang-kadang rek dikekno sepiro apa nggak kurang. Jadi harus kencangkan ikat pinggang, syukuri apa yang sedang terjadi. Semoga semuanya baik-baik saja. Yo semangat yo. Harus semangat. Oke? Oke. Sebelum teman-teman yang masih mau ikut ngomong kalian bisa cek kolom komentar paling atas ya. Mas Tulus sematkan rekening Permata. Transfernya nggak ada minimal maksimal. Waktunya masih tentatif, yang pasti sebelum Lebaran. Mungkin puasa berapa hari, mungkin pokoknya deket-deket di minggu terakhir puasa ya kita akan buat ngomong. Jadi kalau kalian tanya, aku juga nggak tahu kepastiannya tanggal berapa. Kalau tanya minimal maksimalnya, tidak ada minimal maksimal. Yang pasti kalau mau ngomong ya ke rekening Permata. Ya, ke rekening Bank Permata yang di deskripsi biasanya. Di kolom komentar Mas Tulus sematkan paling atas, ge. Mau wujud syukur buat tubuhnya, mau ngomong buat bayi bajang segala macam, boleh. Silahkan kalian boleh kemana-mana saja. Telake garing. Oke, dan teman-teman yang pesan minyak bidara silakan WhatsApp ke 0857 54 111 888 di kolom deskripsi. Sebutkan nama, alamat lengkap, kemudian kode pos, nomor HP yang bisa dihubungi kalau bisa yang terkonek dengan WhatsApp. Ye, matur nuwun yang sudah pesan semoga segera sampai. Ingat yang sudah sampai, kalau sudah lewat dari 7 hari mohon konfirmasi supaya Mas Tulus juga bisa kontrol. Kalau sudah lewat 7 hari ternyata belum sampai dan teman-teman cuma nunggu nggak konfirmasi, ya maaf Mas Tulus nggak bisa ikut urus. Kalau sudah lebih dari 7 hari. Tapi kalau sudah 7 hari ini udah nyampe dari hitungan Mas Tulus kirim resi, kok belum nyampe juga, silahkan hubungi Mas Tulus. Nggih, ngaten nggih teman-teman. Semoga manfaat jadi obat, jodoh dari tombol buat yang sudah pesan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sik guys. Ano paketnya Mas Wardi guys, sorry guys. Mas Wardinya lagi latihan soalnya. Jadi dateng kakangnya didueleh, dia sedang mau angkat meneh. Weh, jan.
Ya sudahlah ya. Oke, kita langsung bahas saja apa pendapat Eyang terkait dengan ditemukannya atau viralnya beberapa hal yang berhubungan dengan pagar laut. Perlu teman-teman tahu ya, soal pagar laut ini ditemukan di Bekasi, di Tangerang, di beberapa titik di Pulau Jawa, bahkan konon katanya ada di beberapa tempat yang memang tidak atau belum terekspos. Jadi sebenarnya terkait dengan pagar laut ini dinyatakan ada beberapa titik dan memang mewabah atau merebak di beberapa daerah. Sayangnya yang viral itu hanya yang di Bekasi dengan yang di Tangerang ya. Kemudian yang di Bekasi diklarifikasi bahwa itu memang katanya mau dibuat untuk membuat semacam pelabuhan, sedangkan kalau untuk yang di Tangerang yang saya baca katanya ada yang mau buat reklamasi, mau dibuat pulau apa ya mau pembangunan pulau reklamasi segala macam. Jadi untuk simpang siurnya sekarang juga masih simpang siur aja, bahkan terkesan agak sedikit tenggelam. Jadi teman-teman, masyarakat kita tuh sedang sedang bertanya-tanya apakah pemerintah kita ini sebetulnya juga takut dengan adanya oligarki. Oligarki itu semacam orang yang berkuasa tetapi bukan pejabat, tetapi bukan orang yang berwenang secara administrasi kenegaraan, tetapi beliau memiliki wewenang karena beliau itu katanya konglomerat lah, orang kaya lah, orang yang punya pengusaha dan segala macam. Itu yang disebut oligarki. Kurang lebih pengertiannya seperti itu. Dan himbauan masyarakat ini sekarang sedang diarahkan ke ya jangan sampai dong pemerintah kita kalah dengan oligarki, jangan tunduk, jangan takut, lawan saja. Karena sampai sekarang juga masih simpang siur aja nih katanya masih ada hubungannya dengan salah satu pulau yang sekarang lagi bener ya, wah, reklamasi yang juga sekarang sudah berdiri PIK 1, PIK 2, PIK 3 segala macam itu kan sudah berdiri. Katanya ada hubungan dengan itu, masih dilakukan penyelidikan juga dan sampai sekarang malah kayaknya meredup nih. Makanya di awal saya sampaikan Eyang bilang ke saya bahwa pandangan Eyang terkait dengan pagar laut ini kita disuruh jadi security. Ingat ya tadi di awal saya sampaikan seperti itu. Kenapa? Karena ini akan coba untuk ditenggelamkan. Artinya berita ini atau kenyataan atau apa ya istilahnya pada dasarnya pagar laut ini kasus ini akan perlahan-lahan dikikis, akan perlahan-lahan akan coba untuk dibungkam sehingga tidak akan terbuka kemudian tahu-tahu sudah beres aja. Dan sekarang sih sudah dilakukan pembongkaran ya kayaknya ya dari kepentingan oleh pemerintah tentunya oleh yang berwajib atau berwenang sedang dilakukan tindakan-tindakan yang sedang mereka lakukan terkait dengan pembongkaran pagar laut ini untuk yang di Bekasi atau di Tangerang sedang dilakukan tindakan dan sedang dilakukan penyelidikan juga dan masih belum jelas juga apakah ada yang bilang katanya dulu tuh sebetulnya daratan kemudian tenggelam jadi selaut dan seterusnya. Bahkan yang mencengangkan laut itu ada SHM-nya teman-teman. Ya, secara administrasi kenegaraan sebetulnya keterangan itu atau SHM-nya itu tidak sah. Kenapa? Karena itu wilayah laut bukan daratan sehingga kalau diakui milik siapa harusnya itu milik negara bukan milik perorangan. Sehingga ini menjadi sebuah pertanyaan besar apakah memang ada ya secara garis besar mungkin kita akan berpikir alah ini mah pasti ada orang yang di belakang sini ini pasti mah ada yang embel-embel begini embel-embel begitu itu nanti kita serahkan ke pihak berwajib. Mas Tulus nggak pengen fokus ke arah itunya ya. Mas Tulus nggak pengen fokus ke arah oke kita ini nggak tapi pesan yang di awal kita suruh jadi security tadi itu juga harus karena aku lihat sempat viral naik cuma beberapa saat kemudian sekarang hilang lagi udah nggak ada lagi. Jadi kenapa yang tadi bilang jadi security, saya bilang jadi security karena yang memberikan clue kepada kita untuk mengawasi ini karena ada kemungkinan besar bahwa ini akan digeser, ini akan tenggelam dan tidak ada garis lurus yang ketemu. Tahu-tahu sudah beres tapi nggak tahu siapa tersangkanya dan akan coba untuk diredam. Ditakutkannya tuh seperti itu. Ya jangankan yang saya juga berpikir bahwa ya mungkin ketika ada sesuatu yang viral lagi naik lagi yang ditutup pelan-pelan akan selesai dan tidak terbuka. Akhirnya akan jadi sesuatu yang cuma jadi bumerang ke depannya. Nah, harapan saya kita sama-sama kawal kasus ini supaya
Ya ada tindakan, betul-betul tindakan yang memang jelas, maksudnya tuh apakah memang betul ada keterkaitan dengan PIK dan seterusnya, apakah dengan ada pengusaha dan lain sebagainya, apakah memang ada campur tangan dari pemerintah yang ternyata juga maaf dalam tanda kutip terlibat dengan suap dan seterusnya, silahkan dicari tahu dan ia menyampaikan bahwa yuk kita sama-sama jadi security katanya, jadi kita kawal ini, tetapi jujur di sini saya tidak akan fokus mengarah ke apa pandangan saya terkait dengan itu. Tapi Eyang memang memberikan pandangan yang pertama ketika saya tanyakan, heleh wis tong, kok lek kebuka wae. Nanti juga ketahuan sendiri. Tapi nek ra diawasi ya engko ditutupi. Nah, itu penyampaian beliau. Ketika pertama kali yang beliau sampaikan ketika saya bilang yang piye to yang kok laut dipager, kok laut diakoni dadi TEDE segala macam. Aku bilang oknum ya, aku nggak menyebutkan siapapun. Eyang cuma bilang, "Heleh, engko ora yo kebuka dhewe. Ning nek ra konangan aku ditutupi meneh." Nah, itu tadi. Jadi apa ya? Artinya dalam bahasa Indonesia tuh halah ya nanti juga waktunya kebuka, pada waktunya akan terbuka sendiri. Tetapi lama-lama kalau kita nggak awasi, nanti akan ditutupi alias ditenggelamkan alias akan tiba-tiba bagaikan angin laut. Jadi kalau bisa jangan kita kawal terus sampai ketemu. Nah, apakah ini juga akan berpengaruh ke beberapa poin yang bisa memicu musibah dan seterusnya. Nah, ini fokus kita. Jadi, aku sempat ngobrol dengan yang terkait dengan pagar laut itu apakah ini juga akan memicu musibah, kemudian akan memicu alam kita jadi marah, kemudian ada teguran-teguran dari Tuhan, artinya dari Tuhan, dari alam yang memang diprakarsai karena kejadian ini. Ya, kita sudah bisa melihat kalau sampai ini memang laut kemudian dicoba dibuat SAM, kemudian memang ada suap di sini, sudah pasti ini wujud keserakahan seseorang ya. Wujud keserakahan oknum yang mungkin sedang lagi mendapatkan keuntungan ya karena memang bisa bangun sesuatu kalau memang benar, tapi sekali lagi kita serahkan kepada pihak berwajib, kepada pemerintah kita. Semoga nanti ada titik terang, ada penjelasan bahwa ini kenapa sebetulnya kejadian ini ya. Dan ternyata jawaban Eyang ya sama dengan prasangka kita, pasti ada oknum, pasti ada ini dan yang juga sama. Nanti ada waktunya terbuka. Dari pembahasan beliau di awal saja, saya sudah berpikir bahwa oke, segi pandang Eyang juga sama dengan kita, bahwa pasti ada oknum yang bermain di belakang ini ya, intinya begitu. Nah, yang ditakutkan adalah justru kalau misalnya ini malah tiba-tiba ditutupi tadi yang disampaikan Eyang. Jadi ini harus kita kawal sama-sama ya. Kemudian kalau kalian tanya apakah ini bisa jadi pemicu, apakah pagar laut ini juga bisa memicu terjadinya musibah dan seterusnya? Jawaban Eyang juga sama. Ini bisa jadi akan memicu sesuatu yang tidak pada seharusnya. Kenapa seperti itu? Anggaplah ada sesuatu yang harusnya di sini. Tetapi mau ditaruh di sini tidak bisa karena ada itu, istilahnya gitu. Jadi paham maksudnya ya. Ada sesuatu yang bergeser dari posisinya. Ada sesuatu yang tidak pada seharusnya. Kayak di beberapa tempat, aku nggak bilang satu wilayah ya, tapi beberapa tempat memang aku melihat ada beberapa yang oke, tidak seharusnya atau belum waktunya, belum pada dasarnya, belum saatnya ada ini, tapi kok sudah ada ini. Kadang-kadang aku juga mikir, ya itu justru makanya kadang-kadang kayak lagi bangun tempat, bangun jalan, bangun gedung, bangun apa, tiba-tiba di wilayah tersebut ada musibahnya. Silakan cari tahu clue-nya di mana. Ya, karena memang pada dasarnya bukan tidak diperbolehkan. Allah menciptakan alam dan isinya memang untuk dimanfaatkan oleh kita manusia ya, makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Tetapi artinya juga ada masanya, ada waktunya gitu loh. Ada waktunya di mana itu bisa dimanfaatkan. Sama dengan pagar laut ini. Jadi kayak sesuatu yang sengaja dipaksakan, bahkan tadi yang ada kemungkinan wujud keserakahan karena keuntungan tertentu. Ini salah satu hal yang dibenci sama Tuhan. Jadi kalau misalnya alam kita marah dengan adanya hal seperti ini, kemudian menjadi sesuatu pemicu, dalam arti ada pemicu musibah dan seterusnya, ya sangat-sangat mungkin sebetulnya dari atau di balik kejadian tersebut. Kemudian juga bahkan ini sampai apa ya, kalau bahasanya yang itu ada sampai apa jenenge lek cara dhewe iki. Pembahasan terbuka gitu loh. Kayak sampai ada rapat kecil yang dibahas karena kejadian ini yang disampaikan yang ya. Jadi ada rapat kecil yang dilakukan di salah satu titik di laut kita, aku nggak bisa sebutkan itu di mana, tapi beliau sempat membahas ini. Jadi kalau sampai ini tertutup lagi, ya
ada ancaman-ancaman tertentu yang juga masih terpicu lagi. Jadi kenapa? Ini harus terbuka. Ini jadi intinya adalah ini harus terbuka, ini jangan tertutup dan harus sedetail-detailnya. Dan kalau kalian tanya apakah harus dibongkar, Eyang pun bilang harus dibongkar. Karena kalau toh ada suatu tempat yang bisa dimanfaatkan, harus sesuai dengan waktunya. Qadarullah. Sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan waktunya. Ada kadar-kadarnya, waktu yang harus dilakukan, kapan dan ininya itu haknya Allah sekali lagi ya. Tetapi kalau untuk sekarang lah dalam tanda kutip, ini bukan atau belum sesuatu yang tepat menurut pandangan saya juga yang terkait dengan adanya akan dibangun sesuatu tadi. Karena kalau yang dipaksa bahkan yang kemarin bilang kalau ini terus dipaksa nanti malah akan ada beberapa hal lain yang artinya berpengaruh ke pengambilan sesuatu termasuk korban jiwa dan seterusnya. Jadi yang terburuk yang disampaikan Eyang adalah kalau ini tidak bisa potore kok muni baik dulu. Ada sesuatu yang terburuk yang disampaikan Eyang adalah kalau ini tidak segera diselesaikan, kalau ini tidak segera dilakukan tindakan, kemudian segera ketemu titik terangnya siapa yang artinya ketika memang ada kasus berarti harus ada tersangka. Kalau tersangkanya sudah tidak ketemu-ketemu, nanti semakin panjang durasinya kejadian ini nggak jelas, nanti lama-lama Eyang bilang kalau akan ada musibah yang berhubungan dengan air dengan skala yang besar juga panjang. Jadi nanti pantai kita jadi agak rawan, kemudian jalur laut kita yang digunakan sebagai transportasi juga akan banyak penelan korban, kemudian mungkin luapan-luapan banjir rob, air yang tadinya sedikit jadi banyak, kemudian maaf bahkan yang bilang bisa jadi ada gelombang tinggi termasuk tsunami sekalipun. Jadi ini salah satu clue yang ya ini tadi yang saya bilang di awal-awal, kalau keserakahan manusia, kalau kerakusan jiwa manusia tadi ini juga bisa merusak sebetulnya. Karena memang yang kaya ya oknumnya, ya kan mereka-mereka yang memang punya tujuan tersebut. Mungkin mereka akan kaya raya karena mereka memiliki aset dan seterusnya. Tetapi ketika ada musibah, siapa yang terdampak? Belum tentu mereka, teman-teman. Meskipun kita mungkin, oke, Mas Tulus akan ada karma dari Tuhan. Itu haknya Tuhan. Tetapi sekali lagi, yang akan dirugikan bukan cuma oknum tersebut. Jadi orang-orang di sekitar kita atau bahkan tempat-tempat yang sudah dalam tanda kutip terzolimi tadi, akhirnya juga malah terdampak, bahkan tidak dapat kompensasi apapun di balik sebuah pembangunan ini, itu, dan seterusnya. Jadi ya kita cari tahu saja di balik pembangunan salah satu tempat yang mewah, di sisi lain tuh ada semacam kayak perbatasan negara yang, silakan jalan cari tahu lah. Itu udah sesuatu yang bukan rahasia umum, dibahas juga di banyak platform, ternyata juga ada dampaknya juga. Nah hal ini juga ternyata terdampak bukan hanya dari segi kerusakan alam, tapi juga dari memicu musibah-musibah yang didorong karena kemurkaan alam tadi. Kemurkaan alam dipicu karena manusia yang serakah, karena manusia yang artinya rakusnya luar biasa. Nah yang rakus nih yang sana, yang orang atas rakus, yang di bawah yang kena. Karena bisa memicu apa? Bisa memicu musibah air. Bahkan musibah airnya itu akan meminta tumbal atau meminta isi. Istilahnya gitu. Jadi akan memicu sesuatu yang terjadi di laut. Banyak kecelakaan di laut nanti, yang di pantai bisa sering terseret, meninggal, kemudian akan gelombang tinggi dan juga tsunami. Itu yang disampaikan Eyang. Hal terakhir yang Eyang sampaikan, hal terburuk ternyata ini juga salah satu faktor pemicu karena adanya kegaduhan-kegaduhan seperti ini. Intinya ada posisi yang tidak seharusnya, ada hal yang tidak pada wadahnya, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan waktunya. Sehingga seakan-akan dipaksa, seakan-akan malah kalau bahasanya yang tuh malah nantang Gusti. Kalau bahasanya yang seperti itu, kayak bukan tidak boleh sebetulnya teman-teman, tetapi artinya mungkin juga boleh artinya, tetapi waktunya belum tepat kalau untuk sekarang, istilahnya gitu. Sehingga hal tadi itu juga tadi yang saya sampaikan memicu beberapa hal ya, dan yang terakhir yang beliau sampaikan ini memicu beberapa hal selain musibah air ternyata, sehingga
ada apa amarah yang keluar dari orang-orang yang kesal tadi, ada amarah, keserakahan dan seterusnya memicu musibah lah, musibah lain. Ini kan jadi gaduh ya. Negara kita jadi panas dalam tanda kutip. Akhirnya bisa memicu musibah-musibah yang lain, bukan hanya musibah air. Nah, ini makanya kalau terus-terusan seperti ini, akan banyak musibah-musibah susulan lain yang akan melanda Indonesia. Dan siapa yang terdampak? Yang terdampak kebanyakan masyarakat kecil, pengusahanya mah kaya raya tetap ya. Hutan digundulin, dibangun untuk ini, dibuat untuk pabrik ini, dibangun untuk perkebunan ini. Padahal itu sudah hutan hijau yang penting buat kita. Akhirnya setelah dibangun banjir di mana? Udah terbukti kok hal-hal seperti itu. Sudah terbukti di beberapa tempat yang tadinya nggak banjir jadi banjir gara-gara ada proyek. Yang tadinya aman jadi nggak aman gara-gara ada pembangunan ini, pembangunan itu, mau perkebunan dan seterusnya. Itu sudah terbukti teman-teman. Dan hal-hal seperti ini juga merupakan harusnya menjadi fokus pemerintah ya, terkait dengan lahan-lahan yang artinya mereka bisa membuka semau mereka dan juga maaf jadinya malah jadi perusakan gitu loh. Jadi buat tambang, buat segala macam. Ya, nalar kita mau percaya mau tidak, secara nalar secara manusiawi, sekarang kita dikasih sama Allah, disuruh jaga, disuruh ngerawat, manfaatkan secukupnya ya, sesuai dengan kadarnya, qadarullah, tetapi dipaksa akhirnya yang harusnya nggak jadi itu jadi ini, yang jadi itu jadi itu, jadi tidak sesuai dengan tempatnya. Kalau sekarang ngalah marah apakah salah? Enggak kan? Jadi ya wes, dicerna saja. Tambahan saja dari saya, dari kesimpulan yang aku obrolin sama Eyang itu ada sebuah celetukan besar di mana ini sepertinya ini sesuatu yang sangat besar ya. Mohon maaf aku nggak bisa menjelaskan detail, tapi sepertinya ada udang di balik batu, dan udangnya ini kayaknya ketika batunya dibuka udangnya gede banget dan akan lebar ya, seperti itu ya. Semoga mengerti dengan maksudnya. Sepertinya hanya itu yang bisa Mas Tulus ulas. Suka nggak suka silakan ditonton ya, nggak tahu suka ada yang nonton atau tidak, tapi intinya itu hasil ulasannya. Semoga suka karena banyak yang minta teman-teman. Saya selipkan di hari Minggu ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Semoga mendapatkan apa yang kalian tonton dari video, mendapatkan manfaat dari video yang saya tayangkan. Agak salfok sedikit saya karena jujur aku ngantukin auzubillah. Jadi bahasanya mungkin agak ya bertumpuk-tumpuk, berulang-ulang, mohon maaf, jadi mohon difahami saja. Seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang lagi surut rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan, amin ya Allah. Semoga hajat kita segera Allah kabul, amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang jual aset, rumah, tanah dan seterusnya semoga segera terjual. Yang sedang merintis usaha juga semoga usahanya lancar. Yang dagang semoga laris manis, amin. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun, saya harus pamit. Aduh, takutnya kebentuk maghrib soalnya ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa diedit hari ini juga, malam bisa langsung saya tayangkan. Buat nemenin kalian bobo ya. Oke, terima kasih Mas Tulus. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ngantuk aku sumpah. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.